Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kembali lagi bersama kami masih di Ngaranket Festival Dusun Ngaran Margo Katon, Segen Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Betul sekali Mas Gila. Namun kali ini sebelum kita menuju rangkaian acara selanjutnya, kira-kira kita juga pengen dong kenalin pada tahun 2024 ini, di tahun yang keempat ya, Ngaranket Festival yang merupakan tahun keempat dengan temanya yang luar biasa, mungkin sudah terlihat di belakang kita ya, dengan warna oranye, kuning, biru dan hijau, yaitu Humans on Planet Earth, dimana artinya tema ini dipilih untuk mengingatkan bahwasanya meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi kita semua hidup dalam satu rumah yang sama, yaitu planet bumi. Jadi sebenarnya kita tuh satu darah karena satu planet. Betul sekali. Dan seperti biasa, Ngaranket Festival, kite adalah layang-layang ya Mas Gilang. Kali ini layang-layang juga sudah terbang. Iya. Nah, layang-layang kali ini sebagai medium untuk menyampaikan pesan bahwasannya kita berbeda-beda Mas Gilang, tapi kita di planet yang sama. Maka dari itu, pada rangkaian festival kali ini bukan bicara tentang layang-layang, namun kita juga akan membicarakan tentang budaya, masyarakat, kehidupan dan lain sebagainya untuk bisa mengingat bumi kita tercinta. Betul, lebih tepatnya nanti akan ada pembahasan tentang sejarah Padukuhan Ngarang ya Mbak Helena ya. Betul sekali Mas Gilang. Di mana pada pembahasan sejarah Padukuhan Ngarang ini nanti kita akan dipandu oleh sebuah komunitas ini Bapak nggih. Sebuah komunitas yang luar biasa tentunya. Sudah tidak kaleng-kaleng lagi siapa yang tidak kenal dengan komunitas ini tentunya Mbak Helena ya. Nah, kira-kira komunitas apa itu Mas Gilang? Komunitasnya tuh ada di depan kita. Oke. Ada di depan kita nih, bapaknya udah senyum-senyum, kayaknya bapaknya udah gak sabar buat ayo mas, aku pengen menyampaikan. Betul sekali. Aku ingin bercerita sejarah ya. Betul. Gitu. Nah, karena gitu Mas Gilang, saya kan dari luar Jawa. Dari luar Jawa. Iya. Dari Belitung, dan kali ini penasaran banget dengan budaya-budaya yang ada di Yogyakarta. Khususnya kali ini kita semua berkesempatan untuk bisa mendengarkan sedikit tentang sejarah Dusun Ngaran. Betul. Karena bukan hanya kita mendengarkan talk show sebentar nanti, tapi kita juga bakal tour. Betul sekali. Karena kita nanti akan diajak tur untuk mengetahui situs-situs sejarah ya mas ya. Situs-situs sejarah seperti yang disampaikan oleh Bapak Lurah tadi, bahwasanya di Margo Katon itu banyak sekali potensi-potensi luar biasa, yang salah satunya ada di Padukuhan Ngarang. Dan pada kesempatan sore hari ini akan kita kulik bersama dengan salah satu komunitas luar biasa. Langsung kita sambut, inilah dia talk show bersama komunitas Kandang Kebo. Bapak. Oke. Mas Gilang, iya. Kali ini kita juga cuman berdua saja, namun kali luar biasa kita dikasih kesempatan yang luar biasa bersama komunitas Kandang Kebo. Sudah bersama kita siapa Pak? Akhir yang meruci. Dipanggil apa Pak? Pak Akhir. Oke. Nah, sebelum kita ngomong-ngomong banyak nih Pak, kira-kira boleh kenalin dulu nggak sih sebenarnya Kandang Kebo ini komunitasnya berasal dari mana? Kemudian sudah berdiri tahun 19, serta apa sih sebenarnya yang memotivasi teman-teman untuk akhirnya membentuk komunitas Kandang Kebo? Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan Bapak Agit Pimanyu SD, dan mungkin bapak-bapak yang kami hormati semua, dan masyarakat sekitar dan juga anggota Kandang Kebo. Di sini ingin sedikit memperkenalkan komunitas Kandang Kebo. Komunitas Kandang Kebo berdiri secara formal. Kita sudah berpegang hukum itu 6 tahun yang lalu, berkedudukan bentuk perkumpulan dengan sekretariat Kalian Widul Martani Ambon Sleman. Ya. Apa yang menyatukan kita dalam sebuah komunitas ini adalah kecintaan kita, kepedulian kita terhadap sejarah dan budaya
yang begitu adiluhung milik bangsa kita sendiri, yang sangat menarik tentunya untuk dikulik, untuk diketahui, dan untuk disebarluaskan sebagai pembentukan karakter untuk masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya, supaya nanti untuk kemajuan bangsa secara garis besarnya. Itu. Oke, berarti luar biasa sekali Mas Gilang dan Bapak Ibu semua, bahwasanya Kadang Kebus ini berarti berasal dari kecintaan akan sejarah juga ya Pak. Dan kira-kira ngomongin tentang sejarah dan Dusun Ngaran Saigen Pagokaton, kira-kira ada materi apa nih Pak yang pengen disampaikan hari ini bersama Bapak Ibu dan hadirin sekalian? Oh ya, sangat menarik sekali untuk daerah Ngaran dan sekitarnya ya. Beberapa waktu yang lalu, sebenarnya sudah setahun yang lalu lebih, kita sudah sempat istilah kita belusukan ya, belusukan ke sekitar Ngaran ini, dan untuk wilayah yang tidak begitu luas kita sudah bisa menemui sangat amazing ya, misalnya menarik, karena dalam satu wilayah yang tidak terlalu jauh dilihat dari pembagian sejarah, yaitu dari masa prasejarah, masa klasik atau Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonial atau penjajahan, bahkan masa kemerdekaan dan masa sekarang, itu semua ada di sini. Situs-situs secara arkeologis ada dan sejarahnya jelas. Itu sangat menarik sekali apabila digali lagi oleh nanti masyarakat Ngaran. Tentu saja yang paling mengetahui dan paling berhak untuk mengembangkannya adalah masyarakat sekitar, yang paling dekat dengan sini, masyarakat Ngaran dan sekitarnya khususnya, yang dari lingkup yang kecil itu nanti diharapkan bisa dinikmati dan diambil nilai-nilainya oleh masyarakat yang lebih luas. Selain itu, di sini juga ada sebuah potensi yang sangat besar dari masyarakat dengan adanya Kite Festival ini. Sangat-sangat mendukung sekali sebenarnya untuk dikembangkan. Bahkan wilayah Ngaran dan sekitarnya yang menurut saya sebenarnya lumbung untuk pangan ya, sangat sawahnya masih luas dan didukung dengan sarana prasarana pertanian, dari adanya saluran pengairan dan lain-lain. Saya kira masih bisa terus bertahan, bahkan berkembang nanti dari gemburan kemajuan atau atau pembangunan yang sedang terjadi masif sekarang ini. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih Pak, tadi kan juga udah dijelaskan bahwasannya sebenarnya Dusun Ngaran ini memiliki banyak potensi, dan udah 1 tahun yang lalu ya Pak juga sudah belusukan. Nah, kira-kira saya penasaran nih Pak, di 1 tahun belusukan tersebut, dan nanti kan sehabis ini kita bakal belusukan nih Pak. Nah, di belusukan itu kita bakal ke situs apa, dan kenapa pada akhirnya bisa menemukan situs tersebut kemarin, serta situs ini tuh tentang apa Pak, dan bagaimana potensi wisata religi di sana? Pertama, nanti kita urut rutenya tidak urut masanya ya, tapi lebih ke urut rute yang akan kita datangi. Pertama, nanti ada pasar Balangan. Itu salah satu pasar yang dibangun pada masa kolonial oleh NVBRA ya, kalau sekarang menjadi Barata. Itu adalah perusahaan zaman kolonial tahun sekitar 1930-an. Ya, kebetulan Ngaran ini masih disisakan 1 los yang masih asli dari bangunannya, yaitu memang dari dulu bangunannya seperti itu. Nanti bisa dilihat ciri-ciri khasnya dari bahan bangunannya, bentuknya, dan masih digunakan sampai saat ini. Tadi pagi saya lewat masih digunakan untuk jalan. Semoga sih masih akses ke pasar. Selain itu nanti kita akan bergeser sedikit ke arah utara. Di situ kita menemui satu Yoni itu adalah salah satu peninggalan masa klasik Hindu-Buddha, terutama ini Hindu ya, yang juga bisa dikatakan itu adalah perwujudan dari Dewi Parwati atau dari kesuburan. Jadi di sini dulu sudah ada peradaban yang bisa dikatakan maju, karena pada waktu itu yaitu masa Hindu-Buddha bisa berlangsung pada abad 10 bahkan bisa sebelumnya atau kisaran, berarti sudah sekitar 1000 tahun yang lalu peradaban yang maju.
dengan adanya peninggalan yang untuk saat ini sayang sekali hanya Bioni. Sebenarnya menurut catatan yang saya baca, di sini dulu terdapat ada arca Ganesha atau arca yang seperti gajah itu ya, gajah duduk itu, terus ada Nandi atau arca kerbau, Nandi sapi ya, terus ada juga arca figur seorang wanita yang kemungkinan itu adalah Durga Manisha. Tapi saya belum menemukan aslinya. Tadi saya sempat melacak keberadaannya sesuai dengan nomor inventaris yang sudah ada. Saya coba melacak ke penampungan Seyegan, ternyata belum ketemu. Mungkin disimpan di Bogem atau di Cebongan atau di mana belum ketemu. Nanti bisa dilacak keberadaannya, bisa nanti dijadikan sebagai salah satu sumber juga. Selain itu nanti bergeser sedikit ke utara, itu ada sepertinya pilar. Nanti bapak-bapak di sini bisa bercerita dulunya untuk apa. Kalau saya lihat sekilas seperti pilar dulu untuk semacam saluran talang air mungkin ya. Itu di zaman Belanda juga dibuat. Jadi zaman itu sudah benar-benar dipikirkan masuk-masuk dengan modal yang tidak sedikit dengan tujuan untuk keberlangsungan waktu yang lama. Kita digunakan untuk pengairan atau mungkin dilacak nanti karena di sini juga ada bekas pabrik gula salah satu di Jogja pada zamannya, yaitu pabrik gula Sunan Pitu. Yang itu juga merupakan pabrik gula yang cukup besar pada masanya sebelum akhirnya pada zaman Melis atau zaman resersi itu nanti kita merugi dan ditutup, dan pada zaman agresi militer Belanda kedua dibakar oleh pejuang. Terus nanti kita ini sebenarnya yang kita menuju sedikit ke Sabta Mandala Serawung, itu adalah dari Ki Juru Mertani yang mengatakan ada di antara media Serawung pada zaman itu adalah pertama adalah omah, lurung, akta, langgar, terus makam, dan juga tok, dan dunia jembar, jaga jembar. Nanti Allah kita akan melalui itu semua, jadi sesuai dengan tadi setelah itu. Terus nanti ke tok ada mata air juga, di situ juga ada dalam masa klasik juga yang berupa batu-batuan candi. Kalau kita nanti bisa dipelajari lagi apakah ada lainnya, nanti masyarakat sekitar yang lebih tahu. Di situ tadi kita tinggal nanti men-triggernya, terus semoga nanti bisa digali lebih lagi seperti itu. Terus nanti terakhir di makam atau pasarean. Di makam itu nanti kita bisa pelajari dari beberapa cerita-cerita dan tinggalan-tinggalan yang ada, misalnya nanti dari bentuk nisannya bisa diperkirakan dari tahun berapa, terus siapa yang dimakamkan, perkiraan itu. Terus nanti sebenarnya ada pohon besar juga itu, nanti pohon kepuh atau Jepang, karena beberapa seperti itu juga ada kode-kode istilahnya kalau yang apakah siapa yang dimakamkan di situ, nanti bisa untuk merunut jejak peradabannya juga. Seperti itu kira-kira nanti. Nah, oke, berarti luar biasa sekali ya Pak. Ya. Berarti benar tadi yang Bapak bilang bahwasannya bahkan ditemukan berbagai macam sejarah dari berbagai zamannya tadi ya. Dan nanti mungkin bakal mengajak Bapak Ibu juga untuk bisa belusukan. Dan sebenarnya ada satu pertanyaan juga nih Pak, gimana pada akhirnya bisa menemukan situs tersebut gitu? Apakah melihat dari komunitas Kandang Kebo sendiri yang melusuri, atau tadi mungkin bertemu dengan masyarakat, kemudian menggali, bertanya, dan pada akhirnya bisa menemukan situs-situs tadi yang telah disebutkan? Pada awalnya memang kita dari literasi, kita membaca buku-buku, laporan atau jurnal yang ada, walaupun kadang tidak. Jadi gini prosesnya, kita menemukan literasi, dilihat, terus kita datangi tempatnya, kita tanya-tanya. Di situ biasanya kita mendapatkan tambahan informasi-informasi yang mendukung. Misalnya yang tertulis di situ hanya A atau B, terus di situ nanti ada tambahan dari penduduk sekitar bahwa sebenarnya dulunya seperti ini gitu. Kalau ada tambahan, terus ada tambahan di sana juga ada gitu. Makanya sesuatu itu berkembang dari yang literasinya
ada batasan, maka dikembangkan lagi dengan tambahan-tambahan informasi yang ada, dan itu terus berkembang nanti saling mengait antara satu situs dengan situs lainnya, biasanya begitu. Jadi setiap kamu yang satu pasti nanti ada kaitannya yang lain, ada kaitannya yang lain. Jadi seolah-olah tidak akan pernah habis. Jadi walaupun kita pernah datangi, terus kita datangi lagi, pasti ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan di situ, dan ada jejaring-jejaring atau kisah-kisah yang nanti bisa menyatukan beberapa titik-titik menjadi satu simpul untuk dapat menjadi suatu kesimpulan sementara dan bisa dimanfaatkan, bisa diambil nilainya untuk kehidupan masa sekarang. Oke, luar biasa sekali. Berarti luar biasa ya Pak dari komunitas teman-teman Kanang Kebo yang juga sudah membantu menggali sejarah sebagai sebuah peradaban untuk ibrahnya kita tarik kembali untuk belajar bersama. Nah, kira-kira Pak ini ada pertanyaan lagi mungkin terakhir sebelum kita bersama-sama belusukan nantinya. Tadi juga sebelum Arca juga saya tertarik juga ya Pak, karena tadi juga berarti pada seperti kita ketahui zaman-zamannya pada saat itu kan berarti peradaban yang maju itu ya Pak, bahwasannya juga menjadi titik pendidikan juga ya di Indonesia. Nah, namun selain itu juga tadi juga dinotis nih tentang adanya makam. Nah, kira-kira itu apakah sudah diketahui Pak sebenarnya bahwasanya itu apakah makam dari penduduk setempat atau makam dari sebuah kerajaan ataupun dan lain sebagainya? Untuk detailnya kita belum berani memastikan karena baru mendapat informasi dari 1-2 orang. Justru nanti diharapkan kita menemui penduduk sekitar yang lebih tahu, nanti kita sebagai salah satu informasi ya, nanti kita juga kaitkan juga dengan literasi yang kita baca, kita pelajari, nanti kita cross checknya gitu seperti apa. Nanti karena biasanya cerita itu akan bersambung, misalnya ini bentuk nisan seperti ini adalah makamnya siapa, terus tahunnya, perkiraannya kapan, bahkan sampai ke apa ya, semacam keturunan, baik itu ilmunya atau jabatannya bisa dilihat di situ nantinya. Nanti semoga bisa terkuak, justru bisa sesuai atau setidaknya mendapatkan gambaran dari cross check dengan penduduk sekitar menurut cerita-cerita seperti apa. Itu menariknya di situ kita berusaha menggali, tidak hanya menerima mentah tapi menggali sehingga ada proses untuk mengolah informasi yang di situ sangat menarik. Nanti tidak harus sama kesimpulannya setidaknya, tapi ada nilai yang bisa diambil di situ. Berarti serunya dalam mengkulik sejarah ini menyambungkan informasi satu ke informasi lainnya juga ya Pak ya. Dan terus berkembang. Dan terus berkembang. Boleh tepuk tangan semuanya teman-teman untuk komunitas Kanang Kebo luar biasa. Nah kali ini Pak mungkin tak perlu berlama-lama lagi juga, kami juga izin mengundang kepada seluruh masyarakat ya, masyarakat Dusun Ngaran, Marga Katan Sayegan Sleman Yogyakarta untuk bisa bersama-sama berkumpul nantinya, karena nanti sehabis ini kita akan dipandu oleh komunitas Kanang Kebo untuk bisa menelisik lebih jauh jejak peradaban dan juga sejarah di Dusun Ngaran dan juga sekitarnya, di mana tadi sudah dijelaskan banyak sekali penemuan-penemuan dari berbagai macam zaman sejarahnya. Dan saya sendiri juga Mas Gilang ini melihat bahwasanya merupakan suatu potensi yang luar biasa, karena kita bisa melihat untuk menarik informasi satu dan lainnya agar nanti ini menjadi potensi juga untuk tentunya masyarakat Dusun Ngaran sendiri tahu dengan sejarah yang telah ada di Dusun Ngaran. Betul sekali Mbak Ella. Jadi setelah ini Bapak langsung nanti bersama dengan warga masyarakat setempat kita akan mengadakan tour, dan mungkin buat warga masyarakat atau para peserta atau para hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini yang ingin bertanya-tanya nanti bisa langsung ditanyakan ketika ada tour. Karena di sini Kandang Kebo tidak hanya bapaknya saja, tapi masih ada banyak orangnya juga ya Pak, banyak yang datang pada kesempatan hari ini. Jadi nanti boleh banget kalau masih mau ngepo-ngepoin tentang sejarah yang ada di Padukuhan Ngaran seperti itu. Oke, maka dari itu Gilang, pada sesi talk show bersama Kanang Kebo kali ini kami ucapkan terima kasih banyak Bapak dan bersama teman-teman komunitas Bapak Ibu dari Kandang Kebo yang sudah berkenan hadir dan juga menggali sejarah dari Dusun Ngaran kali ini. Dan sehabis ini kita akan langsung saja untuk menelusuri jejak peradaban di Dusun Ngaran bersama komunitas Kandang Kebo. Maka dari itu boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk memberikan aplaus yang luar biasa.
Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nantinya kita berusaha sejarah, maka dari itu kita akan menutup sebentar dulu sesi talk show kali ini. Karena sehabis ini acara selanjutnya adalah kita akan tur bersama Kandang Kebo untuk bisa menelisik sejarah peradaban di Dusun Semarang. Maka dari itu saya Lena Dan saya Gilang dari Batiar. Kami pamit undur diri sejenak dan sampai jumpa. Pasar Balangan. Berarti ini sing Jadi ternyata nggak bisa masuk, udah ditutup. monitor. Banyak Pak yang dibangun seperti ini dan sebagian besar sudah dievak dan disisain satu ini. Dan yang masih Mana untuk, Pak? Ini yang paling ini kan. Ini khas seperti ini. Besi-besinya masih yang lama, kemungkinan juga bentuknya tegalnya terus itu sampai ren sampai usuk-usuknya besinya masih bangunan lama. Dulu pasar Balangan tidak sini tapi di sana, makanya namanya Balangan. Ini kan sudah bukan pasir. Kan ada besinya di atas. Iya. Atas. Itu udah ratusan tahun masih Ini bisa kaca bertahan. itu kumpaknya. Bangunan besinya ini semuanya masih di sini ada tulisan sebenarnya tapi sebenarnya sudah hilang kayaknya. Lihat itu berarti anu perusahaannya aja lah. Nama perusahaan. Paling kan enggak. Enggak. Ano Ganesa, terus Nadi, Doni, aku tidur wanita. Sekarang tinggal Yoni nanti. Yang lainnya kemana? Di penampungan saya kan nggak ketemu, tapi kemungkinan diamankan karena sudah ada registrasinya. Tadi saya ke penampungan Segan nggak ketemu, belum tahu kalau ke Cebongan atau ke Bogor. Saya belum ngecek, nanti bisa sesuaikan nomornya B888 dan 8886. Ada nanti di sana. Biasanya kalau ada bangunan pasar Belanda itu ada loji juga ya? Loji sebelahnya ada loji Biasanya satu komplek itu ada pasar, ada loji, ada pabrik juga ada. pabrik juga bisa. Di sini dan dulu pas kemerdekaan agresi militer Belanda di sini banyak pertempuran, di antaranya adalah pasukan Inggris kebaktian rakyat Indonesia Sulawesi, di antaranya juga ada kawasan Sangkar dan lain-lain, dan beberapa namanya laskar kalau dulu yang dari pojok
pojok sini banyak yang sini. Bahkan tadi saya sempat wawancara di Jogorjo juga dipakai untuk beberapa laskar. Tentu resim militer itu kan dulu kan terkonsentrasi di Jogja, salah satu keterangannya di sini. Data ini terus dipakai di sini. Karena di sini juga pusat untuk Pakai 12 itu di sini. Tinggal bekasnya kalau sekarang dibakar pada masa fondasi masih pita mungkin rumah enggak kalau saluran mungkin ada bekas fondasi di tanah lapang sini namanya satu di saya tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya cuman ini lurus nanti sampai Mangan pabrik. Iya. Oke, itu bekas bangunannya di sini. Belakang polsek menunjukkan. Lokasi pertama tadi adalah peninggalan sejarah pertama kolonial Belanda dulu, masih tersisa kerangka di Pasar Malangan. Atau engkral. Yes. Mbak Lurah di anu, terangkan ini Yoni ya, fungsinya apa? Biar anak-anak muda sini itu paham bahwa ternyata kaya orang sini. Gua asah bendo ini. Oh iya, asah bendo kalau dulu itu mitosnya kalau di Nandi dia lebih tajam kalau gunung arit. Maksudnya ya enggak karena dia modelnya batu terus buat ngasak gitu aja, jadi kayak Yoni apa kalau biasanya pasangannya kotak di atas itu ada kayak patok gitu loh, terus kalau nggak gitu biasanya dia buat dudukan arca juga bisa. Nah ini kalau memang buat mau sebuah objek peninggalan nanti bilang ke BPK terus ngomong kalau ada temuan ini seandainya belum ditata terus diambil, diangkat aja, ditaruh di mana gitu biar buat cerita anak cucu kalau di sini ada peninggalan zaman Hindu. Dulu fungsinya apa Bang? Dulu fungsinya satu buat pemujaan bisa, terus juga dia nggak selalu ada di atas di dalam candi. Jadi fungsinya bisa macam-macam. Kadang kalau di pemukiman candi itu ya di dalam candi, kalau enggak biasanya dia tersebar di persawahan. Jadi memang buat karena untuk lambang kesuburan ya gitu. Upacara agama Hindu, khususnya Hindu. Yoni bagian dari lingga lapisnya buat dudukan. Berarti kirim surat mohon pakai sagat di batu. Nek diangkat dulu, diselamatkan terus kita ranting bisa nggak? Amprih amane biar nggak jadi masalah. Biasanya kan ada tuh orang-orang yang cerewet musuh. Buat jaga-jaga itu kita kirim bersurat saja. Kalau memang dari BPCB mengizin diperboleh untuk kesini dulu biasanya lihat tempatnya dia masih konteks in situ atau enggak, takutnya nanti di bawahnya ada struktur lagi kan nggak tahu. Nah itu kan perlu ada penelitian. Kalau nggak gitu memang dia dinyatakan temukan lepas baru nanti diangkat. Iya bersurat dulu ke BPK, nanti bisa dibantu Mas Mai atau lewat kandang kebun yang sudah terbiasa. Seandainya kelurahan nanti bingung prosesnya gimana bisa.
Dokumentasikan. Dokumentasi. Ini kan buat dukung nih kan buat dipatenin dulu. Pak Lurah pegang kan dipatenin. Lah, monggo foto Bu Duko. Foto sama Pak Lurah ini loh. Ayo Bu Duko. Foto sama Pak Lurah. Dari sini ini. Sininya. Besok kebonnya terus resik kalau ngene. Kelihatan nggak batunya? Kelihatan. Neng kene. Cerita di bawah pohon pisang. Wah, ya. Dulu ada Absa Ganesa, ada mungkin figur wanita mungkin juga, dan ada mandi. Ada nomor registrasinya, bisa dilacak. Oh. Cuman tadi saya melacak ke Cilegon, penampungan belum ketemu. Kalau di Cepulan atau di Bogor atau di mana. Tapi bisa dilacak. Jadi moga sih Pak kebijakannya kalau saya ditempatkan yang selayaknya atau di mana biar orang-orang sini tahulah tidaknya ada ini mau di monggo. Oh, biasanya itu selamatan kita pakai tumpeng atau apa, ngangkatnya ben kuat lah. Nah, itu diturungi dulu ya. Izin, engko teko masyarakat kan sing eksekusi. Penting enak. Kita bagian masyarakat. Iya, kita bagian dari situ, nanti kita asal izin dulu, ada nanti sana oke, baru kita eksekusi. Biasanya mereka itu kekurangan tenaga Bu, makanya jarang banget atau lama. Maklum kalau apa kedinasan itu kan harus pakai SPJ dulu. Kalau yang pemokatan weekend berbentuk arca, ya seneng Bali. Ayo rampung ya, akan masyarakat. Yang penting ada jaminan keamanan. Lalu di sini. Aman, aman. Kalau yang di sebelah saya itu kan dinyalakan di situ, terus berapa meter gini dibeli sama BCD. Oh. Harganya bisa 2 kali lipat Pak. Dari harga termnya 1 juta, dibelinya itu 2 juta dia. Tapi itu in situ dan penting. Dinyatakan di situ. Nanti kan dari tim BPJB sendiri, BPK nanti ke sini menyatakan ini temuan lepas atau memang in situ. Kalau in situ biasanya dia digali dulu sekitar ada struktur candinya atau apa gitu. Kalau enggak ya biasanya diangkat, kita amankan. Nanti bisa ada informasi tambahan dari masyarakat yang mengetahui sejarahnya ini. Misalnya gini, meyakinkan in situ atau tidak, mungkin masyarakat tahu itu tadi dulunya di sana, terus itu berarti kan informasi itu sudah kita in situ atau lokasi aslinya bukan di situ. Atau nanti di sini ada temuan-temuan lain gitu kan sudah jadi informasi. Nanti habis ini kita ke Mungkin ada secara struktur apa gitu. Terus bedanya in situ mboten Bu. Ya. Boleh gitu daerah ngerti kok. Kan kependem. Di rumahnya. Ngeteng Clara. Kapan-kapan kita cek Bu. Dicat putih. Di sini nanti ada kita ke situ. Ada in situ kan. Dulu pernah yang kemarin acara kita itu buat tempat cucian, ternyata ketika dibalik acara itu kan yang semua kata itu anu katanya juga kita amankan di balai desa, di kantor wis sama. Iya kan nggak kelihatan Cuma datar gitu. Kita buka ternyata sudah. kalau informasi seperti itu sampai miss beberapa generasi kan sampai miss itu kan nggak tahu Iya. harganya. Nonton lagi. Ya, mana lagi? Ya, lanjut asik-asik. Kita situ yang bisa artinya. Nah, Foto kan digelar foto teh. Belanda kan ngaran masa lalu.
kan gitu. Jejak kolonial Belanda kemungkinan pilar. Kemungkinan ini buat jaga talang air. Terus saya cuman secara pastinya kita belum nemu referensi yang pasti. Dari Bandung juga Margonator biasanya jualan dari Rejong Ada beberapa pilar yang menyatukan beberapa bisa disambungkan dengan cerita masyarakat sebenarnya yang kita pilarnya menghadapnya kan ke sini kemungkinan sambung ini kemungkinannya air dari sana kemungkinan ya cuma nggak pasti kemungkinan air dari saluran Panjurwik diangkat pakai pompa karena pada masa kolonial sudah ada pompa air dengan uap diangkat dialirkan ke pabrik kemungkinannya karena dilihat dari Wonoboyo juga ada saluran air di sini mungkin sih tidak jauh beda daerah sini dekat-dekat dengan ini Oh, ini enggak ada cuma ini. Dari sini ada dong yang dipakai di Oh, tapi kan sudah nyurejon sedang rejon nih. Sudah dibuka. Sebelah Slokan. Oh, dekat sini di rumah yang jadi rumah yang jadi masih yang tempat pompanya ya Pak. oh dulu memang ada pompanya Iya, pompa dari nyedot air dari Vanderbeek arahkan ke Margonator. oh emang untuk pengairan Jadinya dari barat ke arah timur alirannya. berarti sudah terkonfirmasi bahwa itu emang dulu ada pompa airnya Iya. terus diangkat untuk kemungkinan sih untuk kepentingan pabrik gelas juga pengairan Iya, bisa kemungkinan ini. Karena lahan tebu semua juga. Iya. Ada rorinya tuh. Ada kalau peta Yang Jawa sawah dulu, depan kita tadi ada rorinya. ya, ada peta-peta Dekofil itu pasti kelihatan kalau Ada kemarin saya lihat ada. oh, Garis hitam itu. ya ada betul sekali. Ini untuk apa saluran air atau yang kaitannya dengan pertanian atau tebu itu nanti sekarang kita lanjutkan ke ini ke timur atau juga untuk peninggalan masa klasik tadi. Ternyata luar biasa peninggalan zaman dahulu yang masih tersisa di Dusun Ngarang. Tapi sama Yoni. Sajen. Semen. Tuwilan ini tuwilan anu cerat. Ini dulu ada anu nih. Ada moncongnya. Ada moncongnya. Oh, ada moncongnya berarti sama ya, Mas. Sama nggih. Balik ini dibalik apa ditutup? Ini ditutup duduk. Berarti kan nggak cuma satu itu Pak. Ini ada lubangnya di tengah. Moncongnya dulu ada. Moncongnya balik apa bekasnya? Biasa Pak. Kemungkinan bekas kotoran moncong. Balik tadi Mas. Iya, kemungkinan balik. Ya? Dibalik kelas dari Kang Tanang kuat ora? Kalau mending nggak usah dibalik sih. Jadi kan musim hujan daripada buat jentik-jentiknya. Oh iya. Sudah ditutup banyak. Oh, bawahnya sudah ditutup. Cuma mau lihat saja. Juga berdarah. Kang Tono kuat sih. Berarti memang ya. Belum ya? Oh, ada orang kira dewe iki. Ini cocoran. Tapi ini juga bekas mental juga. Ini kalau sistem untuk Harusnya kan rata presisi bentuknya.
Koro Pak ini. Lambangnya itu ya Pak ini. Oh iya. Kok tumpuk Pak tarik? Ya, Tumpuk. ini. Oh, rata juga itu. Berdua. Wah, besar banget. Iki juga negara iki. Oh, ini tidak. Nah, ini kan ini dinamakan dalam bahasa yang sering kita katakan ini kan ini nisan, ini jirat. Tapi nek orang umum kan itu kijing, ini maijan. Ini paling dulu ini. Jadi kijingnya ini. Jadi susun-susun gitu. Numpuk-numpuk. Ini paling bagian lain. Tapi ini modelnya ini lebih mudah. Tahunnya lebih. Nyai Pandanaran. Ini yang menjadikan Pandanaran akhirnya jadi Ngaran. Ada yang bilang juga apa Ngaran, karena dulu pas Nyai Pandanaran di sini orang-orang yang datang dan meninggal di sini kakean ngarani, kabeh diarani, akhirnya jadi dusun Ngaran. Dan sekarang di dusun Ngaran jenengan aja ngarani napa mawon wonten. Nggih to? Ayo kowe kuwi. Ngarani wong edan gitu. Begitu. Ini cikal bakalnya. Ini pundi? Lek kengko usahawanen lho kowe engko. Amin, Mbak. Ini kalau dari bentuknya lebih condong ke wanita tuh sebenarnya. Feminim bentuknya. Model lebih feminim. Boten dulu silakan nih. Satu bentuk Pak. Nah ini udah sampai ini sudah 1800-an akhir. Dulu awal itu cuman awal-awal makam kan cuman pakai tulisan ini mejan toh. Ya. Terus batu susun, batu tuh geloro, akhirnya butuh ke belakang butuh. Nah, ya kayak gini. Nah ini zaman dengan itu, zaman. Nah ini Terus ini. biasanya modelnya nanti. 2, 3, maksudnya urutannya ini sing tua dhewe. Nanti urutnya ke belakang lebih mudah. Tuwane niki. Ini hampir sama. Nggih. Biasanya ada dusun. Ada di sana modelannya cukuran ada. Hanyokro Kusuman namanya. Selanyan. Nah, ini kan masih berupa seperti yang di dalam itu sebenarnya model potongan-potongan gini dia kijingnya. Cuman sudah di semen jadi nggak kelihatan. Dulunya gini potongan-potongan gini. Jadi itu untuk perempuan karena pendek ya. Nanti tak lihatin yang sana yang Hanyokro Kusuman. Nanti biar lihat bedanya. Nah, model gini kan lebih ke feminim, dia lebih pendek, agak lebih. Nek feminim kan gini nek. Oh, nek maskulin kan agak ini. Nek feminim kan pasti ada Perempuan sama laki-laki. nanti itu masih diperbesarkan. Ini kan soal wujud jambi Pak. Iya, banyak. Kalau jenengan mau ke gitu. Oh iya. Di lagi berarti. Oh, kayak lambang yang di
dibilang sama Bapak Dari dok. minta ini namanya belas sabit. Nanti ada yang separuh, ada yang cuma jalanin, itu namanya belas sabit. Ini kalau untuk sampai sekarang sementara bisa dikatakan orang yang mendalami ilmu agama. Kalau ada lambang bulan sabit, bulan penuh, itu sampai hari ini penelitiannya seperti nanti kalau berkembang ada penelitian baru mungkin bisa belajar maknanya bisa. Cuma sampai hari ini seperti itu. J. Ini namanya bulan sabit. Nanti kalau di sana ada namanya pengawan, tumpang, yang Bukan apa sih? biasanya panjang. Iya. Ada lambang bulan sabit. Tendur-dur itu api-api. Aja sih. Bagian cantik kan? Yang sekilas bisa buat itu memang di sini, cuman kok bentuknya beda. Nah itu kalau bener nggak dari candi kita yang nggak tahu. Itu udah cocok Belum kalau tahu. Pak. Iya. Iya itu nggak cocok. Yang modelnya sih ini yang dia tinggi. Ini tulisan Diponegoro. Jadi kalau sampai sekarang dalam hal perkijingan, nah gini tuh. Dalam hal dilepas tapi Nah, ini mana? dalam hal perkijingan ini dinamakan Sang Diponegoro, yaitu masih berhubungan dengan Pangeran Diponegoro. Biasanya ini para prajurit-prajurit Diponegoro. Makanya dinamakan Sang Diponegoro. Bentuknya kayak gini. Cuman simpel, tapi dia biasa tinggi kecil-kecil. Banyak tersebar hampir di setiap makam, apalagi di Seyegan ke selatan. Itu kan dulu basisnya perang Diponegoro. Mas Bakir, yuk, langsung ya. Besok saiki. Ini kalau sebenarnya kalau secara kijing bentuk ini paling tua ini. Oh, malah niku Secara paling kijing loh ya. Nggih. 1600 1700. Tapi sebelum Pandanaran tadi ya? Ya. Bukan itu kita ngomong secara bentuk ini. Nek masalah nanti kepercayaan masyarakat yang tua di sini ya nggak masalah. Iya. Kita nggak akan mengkonter atau yang berjalan di masyarakat biarkan berjalan nggak apa-apa. Cuma nek secara ilmu perkijingan ini lebih paling tua. Sampai saat ini saya keliling dari kemarin saya temukan ini paling tua. Ini namanya tumpal. Ini juga laki-laki ya Mas? Ini lebih ke laki-laki. Ciri khasnya Ketok perkasa. Dari bentuknya tadi nek seker tau. Nek nikawa kan enten lekuke atas bau. Carane bentuk tubuh ki Meliuk. Ha nggih. nggih pasti ketinggalan niku. Niki segitiga ini namanya tumpal. Tumpal, yang ini kembang awan. Ini nanti kalau yang
lebih tua. Kembang awan ini cuma dikit, jadi cuma segini. Nanti lebih muda lagi agak tinggi, lebih muda lagi agak tinggi. Nanti kalau udah full sampai sini dia lebih muda, paling muda dalam hal bentuk yang seperti ini. Paling muda itu waktu meninggal usianya? Masa periodenya. Ini 1600 1700 akhir. Nah nanti ini masih dia posisinya kijing, ini aku kan bahasanya nak muni kijing. Ini kan masih miring. Nanti kalau sudah agak muda lagi dia akan semakin lurus. Nanti lama gini nanti agak muda dia proses anunya lurus berakhir. Berarti semua ada asal usulnya ya, kenapa miring, kenapa itu kembangnya itu ke bawah. Ini tadi di sini nggak ada contohnya, Nek. Di semua kanton itu lengkap. Ini bener itu namanya Purnomo Tinggi. Nanti kayak bulan bintang, kayak bulan. Tadi ada pojok satu ada yang ulang semangka. Oh ya, ada. Oh. Tapi ini biasanya kan ada hiasan seperti bulan tanggal 1 bulan Sabit itu ulang semangka. Purnomo Sisi itu bulan purnama. Ya Allah. Boleh ini. Itu suka. Iya. Nanti tidak malas masyarakat. Kasusnya di Bedilan. Di Bedilan ada 2 makam. Nah, ini yang ini ya kan. Oh saya dari sini dari PKK. Periodenya ini kalau dalam Gito Gati ya ini pusatnya. Dulu Gito Gati sebelum tenar itu dia tirakat di sini. Pasarane Ngompong mendapat wahyu di sini. Ini makamnya siapa? Itu Kiai Cok Budi Cokrondi. Kertowesi napa? Kandang. Oh kandang besi. Makanya sampai ada unen-unen kalau di ngaran itu kalau nanggap Gito Gati setelah turun nih. Itu yang berusaha anak putu itu wayang neng ini rawat. Tapi sekarang berlaku atau enggak ya tahu, tapi ceritanya seperti itu. Ini tahun Nah ini baru dimuliakan izin nisan aslinya mungkin di dalam, mungkin di anu ya.
proses selanjutnya adalah sendang atau umbul yang masih tersisa dari peninggalan leluhur dulu ya. Lha belah ana arep coba. Oh. Betul sing nang kene iki, Mas. Nggih. Tugel to ta sih? Nggih. Itu ndi? Nang gonpring nang kedapur pring. Oh, mboten enten, Pak. Ono. Nanti ku niku geser ngidul. Masih. Iya, ono. Ini barusan dari dhewe siji.
Biar niku kan daerah kan cilik niku. Oh, nggih, yen niku mboten mengenter tunggal kok. Nemu. Oh, nemu. Wah dipindah-pindah apa? Pindah tikus ya. Mboten nak sing dipindah niku riyen iki. Iki dipindah sing kidul. Tapi terus mboten purun ta. Jane kok. Saya niku kan sama nggih. Habis sekarang mau. Nek kena komplit. Itu Pak. Utombian ini ada beberapa tahun berapa itu mencari kepala kepala. Kurang ngerti. Nah ini jadi pindah gini, pindah. Kalau ini Masalah ini kalau gampang tinggal. Gampang. Loh, boy mau kan? Iya. Panas-panasan. Kopi ini liga mau double dengan di coba kemungkinan Joni kuali TV soalnya nggak mungkin kilo ning kene. nah ini kan untuk di bagian merdu sing pojok-pojok pemuncak itu Kemuncak temen. iya pemuncak tapi bukan pemuncak atas. Nah, itu kemungkinan ada candi ya? Ya, kalau di sini tadi kan di sana tadi juga ada fragmen arca tuh. Terus di sini temuannya juga lumayan banyak, tinggal ngumpulin aja lagi. Kumpul oke. Ya. Bapak sapa mau muni nang pereng lho, nang pereng iki. Berarti kumpul sana. Kumpul ke dari golek. Pereng kene iki ono. Pereng kene.
Panjang mata memandang sawah menghijau. Ini juga tersedia berbagai macam kuliner. Oke, perkenalan